Assalamualaikum temanku, pertama-tama pastinya saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Lain daripada yang lain, kali ini channel Ngluyuk Bonsai mau mendandani kalau dalam bahasa Jawa, tapi kalau bahasa nasional di Indonesia pastinya mau merapikan. Oke, mari lanjut pada topik. Bahan yang mau saya rapikan adalah bahan dari tanaman rukem teman-teman. Banyak orang menyebut blugo, tapi itu daerah tempat sini kalau orang-orang pada mengatakan. Dulu saya dapatkan tanaman ini dari hasil dongkel di kebun, terus saya tanam, saya taruh di wadah polybag. Alhamdulillah akhirnya hidup dan subur. Lanjut, alat yang mau digunakan sudah saya persiapkan, gunting untuk memotong dahan dan ranting, terus gunting untuk memotong daun dan duri, lalu kawat bonsai yang berukuran 4 mm, dan yang terakhir pastinya gergaji, nanti buat memotong batang yang tidak terpakai. Langsung saya mulai untuk pemangkasan daun, atau dalam bahasa bonsai itu pruning daun. Mohon maaf teman-temanku semua, karena videonya saya percepat dan saya potong-potong, agar teman-teman kalau nonton video dari saya bisa sampai selesai, dan durasinya tidak terlalu kelamaan. Mudah-mudahan tidak di-skip. Setelah videonya saya percepat dan saya potong-potong. Tahap selanjutnya adalah saatnya menggergaji batang, karena bentuknya tidak sesuai dengan yang diinginkan, makanya saya potong batang yang ujung atasnya. Untuk teman-teman yang belum tahu tanaman rukem itu apa, ataupun malahan teman-teman sering melihat tanaman ini tapi malah dibiarkan, padahal tanaman ini bagus untuk dibonsai. Jenis tanaman yang berduri, karena tanaman ini masih banyak tumbuh liar di mana-mana. Batangnya pun terbilang keras juga teman-teman, karena digergaji aja susah putus. Saatnya untuk mengawat atau wiring. Proses pengawatan pastikan harus ada selah atau rongga untuk melilitkan, jangan hanya diubet-ubetkan dengan rapat tanpa mengarah, nantinya bisa-bisa malah boros kawat. Oleh sebab itu saat melilitkan kawat dari awal harus mempunyai tujuan kemana arah yang diinginkan terlebih dahulu, agar nantinya bisa meliuk-liuk sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin teman-teman yang belum tahu, terus mau tanya malu, langsung saya kelaskan ke teman agar bisa tahu, mohon disimak. Kenapa pucuk ranting kok tidak saya potong sekalian sesuai panjang kawat? Karena cara membesarkan ranting itu harus dengan cara dilos dulu, jangan sampai pucuk rantingnya dipotong. Bila ingin cepat besar, cara itulah yang perlu teman-teman perhatikan. Bila video dari saya bermanfaat, silahkan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, lalu jangan lupa untuk bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel Ngluyuk Bonsai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk teman-temanku semua, ega usah risau ataupun semangatnya jadi kendor, gara-gara perlengkapan dalam membonsai itu semuanya mahal. Belum lagi bila enggak punya bahan bonsai pasti ujung-ujungnya juga beli. Sebenarnya semua itu memang benar teman-teman, perlengkapan membonsai itu semuanya mahal. Lebih mahal lagi kalau teman-teman enggak mau memanfaatkan bahan limbah yang tidak terpakai, padahal semua itu tinggal diri kita sendiri untuk bisa mengakalinya. Gimana cara untuk tidak beli? Saya beri satu contoh misal untuk kawat bonsai. Kalau kita mempunyai kabel listrik bekas yang sudah tidak terpakai, yang ukurannya bermacam-macam, umumnya pembungkusnya kabel kebanyakan warna hitam dan tebal. Biasanya di dalam pembungkus itu banyak kawatnya, lalu kita bakar kabelnya, yang pasti pembungkusnya akan mengelupas kebakar, terus bila pembungkusnya sudah kebakar semua, tinggal yang tersisa hanya kawatnya saja. Nah, jadi kawat itulah yang bisa kita pakai untuk mengawat bonsai. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sudah selesai cara merapikan bahan rukem yang berukuran small. Ini baru tahap awal cara merapikannya. Mudah-mudahan di tahap selanjutnya percabangannya bisa sesuai apa yang diharapkan. Cukup sampai di sini teman-teman, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.